ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Faya ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul dalam satu majlis yang pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul pada salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang di dalamnya dibacakan kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan dipelajari kitabullah tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat ini akan meliputi mereka, yaitu maksudnya adalah mendoakan mereka sebagaimana sebagian tafsir para ulama. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di sisi para malaikat yang mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat besar sekali nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya saya minta maaf para jemaah kaum muslimin wal muslimat. Saya di sini datang untuk menggantikan abah saya, ya, yang sekarang sedang jadwalnya tabrakan. Dan biasanya memang hari Sabtu malam Ahad ini biasanya saya yang menggantikan beliau di Masjid Al-Khalil di Sidoarjo. Ya, cuman saat ini beliau menyuruh saya untuk menggantikan yang di Masjid Ahmad Yani. Kemudian beliau mengisi yang di Masjid Khalil Sidoarjo. Ya. Dan yang saya isi di sana, materi yang saya isi di sana adalah yang membahas tentang kitab tauhid. Ya, oleh karenanya itu, tatkala saya melihat ternyata tema yang diambil oleh abi saya di kajian di masjid ini adalah tematik, maka sekalian saya bawakan tema yang sangat agung sekali, yaitu pentingnya kita memahami tauhid dan bahaya dari kesyirikan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang pentingnya tauhid, sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sangat banyak sekali bagaimana pentingnya tauhid dan bahayanya dari kesyirikan. Bahkan kalau kita lihat di zaman sekarang, kita lihat keadaan yang ada di sekitar kita, bagaimana banyaknya praktek-praktek kesyirikan, ya, masih banyaknya perdukunan, saling santet, ya, khurafat, kepercayaan, baik itu kepercayaan sial terhadap hari atau terhadap hewan tertentu atau terhadap kejadian-kejadian tertentu. Masih banyaknya kaum muslimin yang memakai jimat, hatta bahkan masih banyak kaum muslimin yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini adalah bentuk kesyirikan yang besar,
Nanti kita akan jelaskan bagaimana apa perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan bahas apa pengertian dari tauhid itu. Tauhid ini adalah satu kalimat yang dia berasal asal dari kalimat wahada yuwahidu dalam bahasa Arab. Ya, yang artinya mengesahkan. Ya, mengesahkan. Dan ini bisa digunakan untuk umum, enggak cuman khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam 3 hal. Yang pertama adalah di dalam masalah uluhiyah, al-uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kalimat ini adalah kalimat yang ringan, ya, tapi sayangnya masih banyak kaum muslimin yang mungkin tanpa sadar, atau dia sadar akan tapi dia lupa, atau mungkin memang benar-benar dia tidak tahu sama sekali, ya, sehingga dia terjerumus kepada kesyirikan, ya, bahkan di dalam masalah ibadah. Sedangkan kesyirikan di dalam masalah ibadah ini bisa sampai kepada syirik besar, ya. Dan ibadah, maka kita harus tahu juga, tatkala kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, maka kita juga harus tahu apa definisi ibadah itu. Ya. Yang paling mudah adalah sebagaimana apa yang ditakrifkan, diartikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah adalah ismun jami', ya, dia adalah suatu nama yang, ya, suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yang sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minal aqwal, dari perbuatan, wal af'al, ya, dari ucapan-ucapan dan dari perbuatan-perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, ya, baik itu secara zahir ataupun dia secara batin, ya. Ya, sebagaimana ucapan itu ada ucapan zahir dan ucapan batin, ada juga perbuatan yang zahir dan ada yang batin pula, ya. Maka setiap apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, ya. Contohnya apa? Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, wa aqimus shalah, dan memerintahkan kita untuk zakat, wa atuz zakah. Ini menunjukkan bagaimana ini semua adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai. Maka ini adalah ibadah. Semua hal itu, termasuk juga hal-hal yang seperti memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ya, akhlak baik. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala amalan-amalan tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan kesyirikan itu? Ya, kesyirikan ini adalah, ya, bersekutu, ya, menjadikan tandingan, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, ya. Bahkan asal dari kesyirikan ini adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Maka salah tatkala seseorang itu memahami kesyirikan ini adalah orang-orang yang menyembah patung saja. Tidak benar, ya. Kesyirikan bukan hanya menyembah patung saja, ya. Akan tapi semua hal yang berkaitan dengan ibadah tatkala diperuntukkan untuk Allah dan untuk selain Allah, ya. Kenapa kita katakan untuk Allah dan selain Allah? Coba kita lihat mereka, perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mereka menyembah Allah apa enggak?
Orang-orang jahiliyah ini menyembah Allah apa enggak? Mereka menyembah Allah. Masih ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada di kalangan mereka ahlul jahiliyah. Puasa masih ada. Ya, sedekah mereka masih melakukan. Ya. Akhlak-akhlak mulia, beberapa akhlak mulia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Ya, kenapa? Karena di zaman jahiliyah juga ada akhlak mulia. Ya, ada akhlak-akhlak mulia. Bahkan mungkin orang zaman sekarang banyak yang meninggalkannya. Ya. Maka salah tatkala seseorang itu memahami bahwasanya syirik ini hanya sekedar seseorang menyembah selain Allah, menyembah patung. Tidak. Ya. Maka jawabannya adalah tidak. Mereka orang-orang musyrikin, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga umroh, mereka juga haji. Ya. Mereka juga umroh, mereka juga haji. Ya. Tapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka meminta wasilah, meminta perantara kepada wali-wali. Mereka orang-orang yang dianggap mereka sebagai orang yang saleh. Mereka rupakan menjadi patung. Mereka rupakan sebagai pohon. Ya. Ada yang di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, sebagaimana mereka orang-orang Majusi. Ya, maka ini semuanya adalah bentuk dari kesyirikan. Ya. Maka penting di sini untuk membahas bagaimana apa yang dimaksud dengan tauhid dan apa yang dimaksud dengan kesyirikan. Dan pembahasan tauhid ini dan pembahasan kesyirikan ini adalah pembahasan yang paten, yang dari zaman dahulu, dari para nabi pertama. Ya. Karena nabi pertama, Nabi Adam, belum ada kesyirikan. Ya. Mulai ada kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh. Ya. Dan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya di antara Nabi Adam sampai ada 10 kurun, 10 generasi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun setelah 10 generasi tersebut, sebagian mereka ada yang menyembah orang-orang soleh di zaman mereka. Dan dirupakan menjadi awalnya cuma dibisiki setan untuk dirupakan menjadi gambar. Kemudian dibisiki setan lagi, mereka akhirnya menjadikan patung. Ya, cuman alasannya sebagai wasilah saja, perantara. Cuman untuk perantara. Kemudian lama-lama menjadikan perantara patung tersebut supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama mereka menyembah patung itu sendiri. Ya. Oleh karena itu awal mula muncul kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai setelah itu nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan mereka para rasul, menurunkan kitab-kitabnya kecuali untuk muhimmatul ula. Ya. Urusan yang paling pertama ini adalah untuk mengenalkan orang-orang kepada tauhid, mengajak orang-orang kepada tauhid dan menjauhi dari kesyirikan. Ya. Ya. Dan banyak di antara manusia, di antara orang-orang pada zaman sekarang ini masih banyak yang salah faham tentang bagaimana kesyirikan. Menunjukkan bagaimana kita harus mempelajarinya secara berulang-ulang, ya, secara berulang-ulang. Bahkan dari zaman dahulu, daripada zaman anbiya, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami utus, ya, di setiap umat seorang rasul. Apa tujuan mereka? Ani ibudullaha wajtanibut taghut, yaitu hendaklah mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut ini adalah setiap yang disembah selain Allah. Ini adalah taghut. Apapun itu, baik itu patung, baik itu manusia, baik itu orang mati, baik itu adalah pohon, semuanya. Ini adalah taghut. Ya. Ini adalah tugas mereka para rasul, bahkan sampai zaman sekarang. Masih enggak ada orang yang menyembah patung? Banyak. Masih enggak ada orang yang menyembah pohon, mengkeramatkan pohon sampai menyembah-nyembahnya? Banyak. Masih banyak enggak orang-orang yang masih melakukan kesyirikan-kesyirikan yang lainnya? Menyembah matahari masih ada. Menyembah malaikat masih ada. Ya. Menyembah orang-orang soleh, menyembah orang-orang soleh, kata mereka, menyembah mereka para wali.
masih banyak. Ya. Menunjukkan mereka tidak paham bagaimana hakikat dari kesyirikan. Ya. Yang mereka yang melakukan hal-hal tersebut bukan oleh orang-orang yang memang dari asal dari lahir mereka itu memang dari agama yang mereka tidak kenal Islam sama sekali. Ya. Bahkan mereka ini awalnya mereka adalah orang-orang Muslim, orang-orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah. Akan tapi ucapan la ilaha illallah ini para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sekedar ucapan. Ya. Kenapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap masih meminta kepada orang-orang yang sudah mati? Kenapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka masih pakai jimat? Kenapa masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka masih minta kepada dukun, ya, percaya kepada dukun, datang kepada dukun, bahkan minta untuk menyantet orang. Padahal mereka ini mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya apa? Mereka tidak paham makna kalimat tersebut. Dan semua apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang meninggal di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Bukan cuman sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Akan tapi kalimat tersebut ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus dijauhi supaya seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah tersebut dengan keyakinan yang penuh. Dan pembahasan tauhid dan pembahasan syirik ini adalah pembahasan yang banyak dilupakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai dai. Orang-orang yang berjalan berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita cek. Coba kita datang ke majelis-majelis mereka, orang-orang yang selain mereka bilang ya selain orang-orang salafi. Ya. Coba cek mereka dakwah mereka. Apa yang mereka ajak? Pernahkah mereka mengajak kepada kalimat la ilaha illallah dengan rinci, bukan hanya sekedar mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sekedar mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah saja sudah banyak. Tapi siapa di antara mereka yang mengajak untuk memahami makna kalimat ini dengan benar? Siapa di antara mereka yang mengajak ya untuk menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan tauhid, bagaimana seseorang itu caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seseorang itu terjauhi dan meninggalkan kesyirikan? Bisa dibuktikan. Maka para jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita membahas bagaimana pentingnya tauhid dan bahaya dari kesyirikan. Dan yang akan kita ambil di sini adalah pembahasan dari kitab Tauhid. Ya. Dari kitab Tauhid saya akan membahas, saya ambil dari secara umum pembahasan tersebut sudah saya intisarikan dan sudah saya ringkas. Ya. Maka di sini akan kita bahas insyaallah. Semoga waktunya cukup. Ya. Yang pertama di sini adalah bagaimana hal-hal yang menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid adalah bahwasanya tauhid ini adalah tujuan manusia diciptakan. Ya. Tujuan manusia diciptakan. Coba para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita selalu mengulang-ulang? Ya, istilah kerennya mereview gitu ya. Mengulang-ulang selalu setiap kali ya, setiap hari kita, ya, setiap waktu kita, ya. Sudahkah benar tujuan hidup kita? Pernah enggak kita selalu mengingat-ingat, ya, dan selalu murojaah apa tujuan hidup kita? Pernahkah kita benar-benar merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur panjang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk kita hidup. Pernahkah kita merenungi ayat yang satu ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia. Bukan hanya manusia saja. Jin juga mereka mukallaf. Mereka juga mendapatkan beban syariat. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk mentauhidkan aku, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Maka di sini kita harus benar-benar berusaha untuk selalu mengingat apa tujuan hidup kita, dan bahwasanya tujuan hidup kita yang paling utama ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tidak akan tahu kecuali kita dengan belajar. Kita tidak akan bisa menjadi seorang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya kecuali dengan belajar. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana menunjukkan pentingnya tauhid adalah sebagaimana yang sudah saya jelaskan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum kecuali sudah menyampaikan hujahnya. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum kecuali setelah menyampaikan hujahnya. Hujahnya apa? Yaitu mereka seorang rasul yang menjelaskan ini adalah jalan yang benar, ini adalah jalan yang salah. Kamu harus mentauhidkan Allah jika kamu ingin selamat. Kamu harus menjauhi kesyirikan jika kamu ingin selamat. Dan kalau kita lihat bagaimana berkembangnya teknologi pada zaman ini seharusnya menjadikan kita sangat waspada sekali. Kenapa sedemikian? Karena teknologi ini adalah wasilah yang sangat mudah sekali untuk agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebenaran, jalan kebaikan itu sudah ada di dalam teknologi ini. Di dalam HP, dalam Android kita. Yang kita takutkan sudah sampai hujah kepada kita, akan tapi tatkala kita menolak, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Jangan sampai kita tatkala nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang umurmu, saya telah memberikan umur kamu sekian tahun, apa yang telah kamu lakukan? Karena sesungguhnya langkah kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser sama sekali tatkala di hari kiamat nanti, kecuali dia telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal. An umrihi fima afnah. Salah satunya adalah umurnya. Dihabiskan untuk apa ini umurnya? Maka kita akan bertanggung jawab dengan amalan-amalan kita. Bahkan yang akan menjawab bukan mulut kita, akan tapi tangan-tangan kita, kulit-kulit kita. Itulah yang akan menjawab, bukan mulut kita. Kita tidak akan mampu untuk berbohong. Oleh karenanya kulit-kulit kita ini nanti akan ditanya. Kita akan bertanya kepada kulit-kulit kita. Mereka orang-orang kafir, mereka yang akan bertanya kepada kulit-kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kalian ini bersaksi untuk kami? Apa yang telah kami lakukan dulu? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Saya ini bisa bicara karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berbicara. Ini anggota badan tubuh kita ini yang akan bersaksi nanti di hari kiamat apa yang telah kita lakukan. Maka tidak akan pernah luput sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan 2 malaikat yang tidak akan pernah tertidur.
untuk mencatat amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Oleh karenanya yang kita takutkan adalah wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan untuk kita ini akan menjadi pemberat hisab kita nanti di hari kiamat. Tatkala kita tidak menggunakannya dengan baik untuk belajar kebaikan, belajar tauhid, apa macam-macam dari tauhid, dan belajar bagaimana kesyirikan itu, belajar bagaimana apa bentuk-bentuk kesyirikan terutama di zaman sekarang ini. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan keharusan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergetar hatinya. Dia harus benar-benar berusaha untuk merasa ini yang memerintahkan saya ini adalah zat yang maha agung, yang memiliki asmaul husna, dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Dan ini harus kita berusaha untuk menghadirkan rasa tersebut tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam banyak ayatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Wa qada rabbuk, dan Allah Subhanahu wa taala telah qada, menetapkan, menghukumi, memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Hendaklah janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu ayat yang sangat panjang yang disebut dengan ayat wasiat, yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat akhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah ayat ini. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, marilah. Ta'alau, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Padahal ini ada wasiatnya, ada sekitar 10. Ada 10 wasiat yang disampaikan di dalam ayat ini. Akan tapi yang paling pertama apa? La tusyriku bihi syai'a. Maka ini menunjukkan bagaimana mengerikannya dosa kesyirikan, dan bagaimana ini menunjukkan bagaimana kita harus menjadi seorang yang bertauhid. Karena keharusan seseorang itu menjauhi keharusan seseorang itu bertauhid, maka dia harus menjauhi dari kesyirikan. Para ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana pentingnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini juga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitabnya Kitab Tauhid menjelaskan keutamaan seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan ini adalah keutamaan yang sangat umum, ya. Jadi semua orang yang mengaku muslim, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah akan mendapatkannya. Tapi orang yang merealisasikannya, dia orang yang mendapatkan kesempurnaan dari keutamaan-keutamaan bertauhid. Ya. Oleh karenanya beliau mengatakan di sini babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid ini bisa menghapuskan dosa, semua dosa. Bagaimanapun dosa itu, bahkan dosa besar bisa dihapuskan dengan tauhid. Di antara keutamanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pertama adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu pertama, keutamaan yang pertama adalah orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan ini umum, ya. Keamanan baik keamanan di dunia maupun nanti keamanan di akhirat. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Bagaimana posisi kita nanti di akhirat? Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi.
Ya, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya sendiri, lari. Ya. Wa ummihi wa abih, dan dari bapaknya dan dari ibunya, lari. Ya. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani, ya. Teman-temannya dan juga anak-anaknya, lari mereka. Ya. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di saat itu mereka lari dari kerabat-kerabat mereka. Kenapa? Karena mereka memikirkan, masing-masing memikirkan diri mereka, apakah mereka selamat atau tidak. Bahkan kita nanti akan dikumpulkan tidak menggunakan apapun. Ya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ghurlan buhman, ya. Uratan ghurlan buhman. Ya. Sebagai dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti di hari kiamat itu manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak berkhitan, tidak menggunakan sendal, tidak berpakaian. Oleh karena itu sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tatkala mendengar hadis ini, beliau pun terheran. Wahai Rasulullah, bagaimana mereka tidak mengenakan pakaian? Nanti gimana nanti kalau mereka saling melihat? Maka Rasulullah mengatakan, pada hari itu lebih parah. Lebih parah kejadiannya. Orang tidak akan sempat berpikir demikian. Gak akan sempat berpikir demikian. Ya. Tidak akan sempat. Kalau kita mau melihat contoh mudahnya, ya, banyak terjadi gempa bumi atau tsunami atau bencana-bencana alam yang lainnya. Coba kita lihat mereka yang sedang ada di dalam kamar mandi, mereka yang sedang ada di dalam rumah, mereka semuanya keluar, apapun keadaan mereka tidak berpikir mau mereka nggak pakai sendal, mau mereka nggak pakai kendaraan, mau mereka, karena kenapa? Karena mereka berpikir hari yang sangat besar waktu itu. Ya. Lantas bagaimana hari kiamat? Lebih besar lagi. Akan tapi orang-orang yang beriman, mereka akan lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana besarnya nikmat keamanan yang didapatkan seseorang tatkala nanti di hari kiamat. Ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian keutamaan yang disebutkan juga adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahwasanya orang-orang yang man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwasanya orang-orang yang bersyahadat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya, seorang hamba yang tidak disembah. Wa rasuluhu, dan seorang rasul yang dia adalah dipercaya, ya, dihormati. Ya. Maka seorang Ahlussunnah adalah benar-benar menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang hamba, maka kita harus tidak beribadah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi kita tidak bermudah-mudahan dengan hak Nabi kita Muhammad SAW, alias kita menghormati Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan mengucapkan sholawat kepadanya setiap kali disebut namanya dan yang semisalnya. Dan ini adalah keharusan tatkala seseorang bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya adalah yang dilemparkan kepada Maryam, yaitu kalimat kun fayakun. Ya, Nabi Isa sebagaimana kita tahu beliau diciptakan tanpa seorang ayah. Ya, beliau diciptakan dengan kalimat kun fayakun, maka beliau pun menjadi. Ya. Wal jannatu haq, dan dia tatkala seseorang mempercayai bahwasanya surga ini benar adanya, ya, secara umum bahwasanya dia percaya adanya surga bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang menuruti apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wan naru haq, dan bahwasanya neraka ini pasti benar adanya bagi orang-orang yang mujrim, bagi orang-orang yang pelaku maksiat, bagi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat syirik. Ya, maka adkhalahul jannata ala makana minal amal. Dah, di sini adalah syahidnya. Ya, tatkala seseorang bertauhid, ya, keutamaannya apa? Adkhalahul jannata ala makana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga walaupun dia telah melakukan hal-hal apapun, dia melakukan dosa apapun.
dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala walaupun dia telah melakukan hal-hal apapun. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Maupun dosa besar, itu bisa kita bayangkan. Ya, mereka orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, dan akidah seorang ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak boleh menetapkan seseorang itu masuk neraka secara ta'yin, ya, secara perorangan, kita tidak boleh. Ya, hatta walaupun mereka melakukan dosa besar, mereka lagi mencuri, ketangkep basah, dibunuh sampai, maka kita tidak boleh mengatakan dia masuk neraka. Walaupun mencuri itu adalah dosa besar. Ya, orang meninggal tatkala waktu berzina. Tetap kita tidak boleh mengatakan dia ahli neraka, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita menetapkan bahwasanya dia ahli neraka. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar, ya, itu tahtal masyiah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk menghapuskan dosa-dosanya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga secara cuma-cuma. Ya, atau ya, dimasukkan ke dalam surga secara cuma-cuma, langsung dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa itu adalah dosa besar. Ya. Maka sebagaimana kita tidak boleh menetapkan bahwasanya orang ini ahli surga, orang ini ahli surga, tidak boleh kecuali dengan dalil. Ya. Maka kita juga tidak boleh menetapkan bahwasanya orang ini ahli neraka, orang ini ahli neraka, kecuali dengan dalil. Ya. Tatkala tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengecap orang sebagai orang ini ahli neraka. Walaupun dia meninggal dalam keadaan maksiat. Ya. Oleh karenanya di sini dikatakan apa? Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Coba kalau kita mungkin agak ragu ya. Di sana ada namanya hadis yang sangat masyhur. Ya, mungkin bapak-bapak sering mendengarnya mungkin. Ya, hadis namanya hadis bitokoh. Ya, hadis bitokoh. Ya, hadis bitokoh ini menceritakan bahwasanya ada seorang yang tatkala dihisab, dia mendapati dosa-dosanya itu sejauh mata memandang. Ya. Dia sudah benar-benar merasa dia sudah hancur, dah gak mungkin selamat ini, gak mungkin selamat. Ya. Dia sudah benar-benar merasa tidak mungkin selamat. Akan tapi bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya, halaka min amal, kamu punya amalan lagi enggak? Katanya dia mengatakan, enggak wah ya Allah, enggak ada lagi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu kartu. Ya. Satu kartu. Ya, yang ini adalah amalannya, yaitu kartu ini berisi kalimat la ilaha illallah. Ya. Kartu ini berisi kalimat la ilaha illallah. Ternyata tatkala ditimbang dosa-dosanya yang sangat banyak itu, ditimbang dengan satu kartu ini, ternyata lebih berat kartunya. Padahal dia sudah merasa dia pasti gagal, dia sudah pasti dia merasakan neraka pasti. Kan tapi ternyata kartu tersebut ya merubah keadaan. Ya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana keutamaan seorang yang bertauhid. Nanti kita akan jelaskan juga ada hadis yang menjelaskan tentang menguatkan tentang hal tersebut. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang dijelaskan dalam kitab tauhid adalah bahwasanya Nabi pun juga terkadang diingatkan tentang masalah tauhid. Dalam satu hadis diceritakan bahwasanya Nabi Musa ini minta sama Allah, minta suatu amalan, dikasih satu amalan gitu ya. Karena Nabi ini adalah orang yang khusus, makanya Nabi kita Musa alaihissalam ya meminta agar diberi amalan khusus berupa ucapan. Ya. Ya Rabb allimni syai'an adkuruka wa ad'u bik wa ad'uka bihi. Ya. Wahai Rabbku, ya, ajarkan kepada aku suatu kalimat yang kalimat ini nanti bisa tak jadikan wiritan, tak jadikan zikir. Nanti aku berdoa juga dengan kalimat ini. Ya, Nabi Musa pengen kalimat yang khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, ini dalam hadis qudsi. Qul ya Musa, katakan ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lantas kemudian Nabi Musa menjawab, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hada. Semua hambamu kalau cuman kalimat la ilaha illallah, semua hambamu juga bilang la ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa.
Ya Musa, lau anna samawati sab'a, andaikan 7 langit, wa amirahunna ghairi, dan penghuni-penghuninya selain aku, ya, fi kifah, dalam satu timbangan, ya, wal aradina sab'a, dan 7 bumi itu juga ada di dalam satu timbangan. Jadi 7 langit 7 bumi beserta para penghuninya itu ada, dirupakan di dalam satu timbangan. Kemudian di dalam timbangan yang lain diisi kalimat la ilaha illallah fi kifah malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan menjadi lebih berat, ya, lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak ada yang lebih khusus daripada kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung. Waktunya saya. Gimana? Mau dilanjutkan setelah azan loh ya. Monggo tafadhol silakan.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Kita lanjutkan kembali setelah kita menjelaskan tentang bagaimana pentingnya tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan tatkala seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu poin yang terakhir dari keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dalam satu hadis disebutkan bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam surga walaupun dia akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun sebesar bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma lakitani la tusyriku bihi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, tatkala engkau datang menemuiku nanti di hari kiamat dengan membawa dosa sebesar bumi, bisa dibayangkan dosa sebesar bumi, sangat besar sekali dosanya. Tsumma lakitani, kemudian kamu datang kepadaku dalam keadaan tidak pernah mensekutukanku. La ataituha bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang pula dengan membawa ampunan sebesar itu. Maknanya dosanya pasti akan terampuni tatkala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas secara ringkas di sini adalah bahayanya kesyirikan. Ya. Bagaimana seseorang itu harus takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena syirik ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang paling kecil, yang paling ringan itu akhfa min dabibin naml. Ya, dia sangat ringan, ya, seringan langkah kaki semut, ya. Ya. Disebutkan di dalam bab al-khauf minasyirik, ya, takut terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Yang dimaksud di sini adalah termasuk kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil. Adalah bahwasanya tatkala seseorang itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya pasti tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan terhadap orang-orang yang dikehendaki. Jadi tidak semua orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan kemudian dosanya pasti diampuni semuanya. Tapi tatkala seseorang dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kesyirikan, ya. Kemudian dia mendatangkan syarat-syaratnya dan menjauhi dari mawani'-mawani'nya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya berkat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan kesyirikan ini adalah umum, termasuk kesyirikan kecil juga. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini ada perselisihan di antara kalangan ulama, apakah kesyirikan ini juga termasuk, apakah kesyirikan kecil ini juga diampuni Allah Subhanahu wa taala nanti, atau tahtal masyiah ataukah tidak. Tapi yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bahwasanya walaupun syirik kecil ini tidak akan diampuni dosanya. Maknanya apa? Kalau syirik kecil tidak diampuni dosanya, maknanya dia akan, ya, nanti dia akan masuk ke dalam timbangan tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya antara syirik kecil dan dosa besar, tatkala seseorang melakukan dosa besar, seperti yang saya ceritakan tadi, misalkan ada orang di akhir-akhir hayat hidupnya mungkin minum khamr, dia meninggal, ya, dan yang semisalnya melakukan dosa-dosa besar, ya. Nanti kalau dosa besar ini Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuni secara cuma-cuma, tapi bisa jadi tidak, ya. Bisa jadi tidak. Ya, bukan berarti kemudian kalau Allah bisa jadi mengampuni kemudian kita terus mudah-mudahan, tidak. Ya, maksudnya adalah ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Makanya dikatakan liman yasa, terhadap Allah, orang-orang yang Allah ridhoi. Ya. Akan tapi kalau dosa syirik kecil ini dia langsung akan masuk ke dalam timbangan amalan baik atau amalan buruk. Bisa dipahami? Ya. Tapi kalau dosa syirik besar sudah, dia akan menghancurkan seluruh amalan. Naudzubillahi min dzalik.
menghancurkan seluruh amalan, bahkan mengeluarkan seseorang dari Islam. Makanya tatkala para ulama membedakan antara syirik kecil syirik besar, bukan berarti kemudian kita meremehkan syirik kecil, bukan. Akan tapi mereka membedakan antara syirik kecil dan syirik besar adalah tujuannya adalah untuk membedakan athar, ya, atau akibat tatkala seseorang itu berbuat syirik kecil, tatkala seseorang berbuat syirik besar, apa akibatnya? Kalau seseorang berbuat syirik besar, pasti dia akan keluar dari Islam, dia masuk neraka, ya, dihancurkan amalan-amalannya. Bahkan Nabi sekelas Nabi pun dan Rasul, ya, semuanya, ya, walaqad uhiya ilaika wa min gimana ayatnya? Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Andaikan kamu berbuat syirik, pasti akan aku gugurkan amalan-amalmu. Ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Andaikan Nabi berbuat syirik, tapi tidak mungkin Nabi seorang Nabi berbuat syirik. Akan tapi tatkala andaikan berbuat syirik, ya, maka aku akan hancurkan amalan-amalannya. Ya, kemudian sudah paham ya di bedanya antara syirik besar dan syirik kecil tadi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di antara bahaya dari syirik, ya, menunjukkan bagaimana pentingnya seseorang itu sangat takut untuk terjerumus ke dalam syirikan. Seorang Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berdoa di dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Coba kalau kita ingin melihat bagaimana agungnya ayat 1 ini, kita lihat siapa Nabi Ibrahim itu. Dia adalah Abu Tauhid, ya, bapak tauhid. Beliau benar-benar seorang alim, ya, tanda seseorang yang bertauhid, ya. Maksudnya orang yang tauhid yang benar-benar luar biasa tauhidnya, ya. Beliau adalah orang yang bertauhid sendirian, di mana tatkala itu mereka semua penduduknya tidak ada yang bertauhid. Mereka semuanya kufur. Coba, bahkan sampai bapaknya pun juga kufur. Ya. Bahkan sampai diancam oleh bapaknya. Ya. Kemudian setelah itu juga Nabi Ibrahim ini sudah berusaha berdakwah kepada kaumnya. Ya, berdakwah kaumnya baik dengan hujah-hujahnya, ya, bahkan dengan perbuatannya beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut, ya, sampai pada puncaknya beliau dibakar hidup-hidup. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi setelah semua ini yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Ibrahim alaihissalam, ya, itu tidak membuat beliau kepedean. Beliau tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku. Di dalam ayat ini juga ada faedah, ya. Tatkala seseorang berdoa, adab berdoa adalah mendoakan diri sendiri, ya. Mendoakan diri sendiri. Wajnubni, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku. Setelah berdoa untuk diri sendiri, baru untuk anak keturunannya, baru untuk orang tuanya, anak keturunannya, kemudian untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bagaimana mengerikannya kesyirikan dan berusaha untuk menjauhi kesyirikan ini adalah bahwasanya dosa kesyirikan ini adalah hal yang paling ditakuti Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dalam suatu sabdanya Rasulullah SAW pernah bersabda, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan itu dari antara kalian adalah syirik kecil. Ya, apa syirik kecil itu? Ar-riya, yaitu riya. Ya, riya. Karena di dalam riya ini seakan-akan ada makna tersembunyi bahwasanya amalan dia ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, akan tapi untuk manusia, untuk orang-orang yang dia ingin perlihatkan amalannya. Ya. Maka karena banyaknya orang mungkin, ya, tidak sadar dalam hal ini, atau mungkin dia sadar akan tapi karena, ya, hawa nafsunya, ya. Dan banyak orang-orang yang meremehkan tentang dosa riya ini. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sangat takut. Hal yang paling saya takutkan adalah syirik kecil, yaitu riya tersebut. Bahkan di dalam sabdanya, di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya lebih takut dari fitnah Dajjal. Menunjukkan bagaimana mengerikannya riya. Ya. Kemudian yang menunjukkan bagaimana mengerikannya kesyirikan, ya. Bagaimana kita harus hendaknya berusaha untuk menjauhi kesyirikan ini adalah
bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, ya. Coba berdoa kepada selain Allah. Kita lihat keadaan di tengah-tengah masyarakat kita. Masih banyak enggak orang-orang berdoa kepada selain Allah, hatta walaupun sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan saya sering melihat di Masjid Nabawi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Makanya di Masjid Nabawi ada namanya Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ya, yang dia tugasnya adalah, dan biasanya yang ditugaskan itu orang-orang mahasiswa-mahasiswa di Madinah, ya, karena mereka yang mereka yang bisa bahasa kaum mereka, ya. Orang Indonesia juga ada, sebagian mahasiswa dari Indonesia, sebagian mahasiswa dari Pakistan, dari India, dari mana-mana, ya. Jadi mereka ditugaskan untuk mendakwahi mereka supaya mereka tidak meminta-minta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan saya sendiri pernah bertemu dengan orang yang melakukan hal demikian. Terus tatkala dia melihat bagaimana kekacauan Indonesia ini, ya, kemudian dia mengatakan, terus saya mengatakan, ya, kita banyak-banyak bersabar dengan pemerintah kita. Kita banyak mendoakan mereka, mendoakan negeri kita supaya negeri kita ini menjadi negeri yang makmur. Ya, tapi kita ini siapa? Katanya beliau, kita ini siapa, Mas? Maka kita ini mintanya sama Nabi aja, katanya. Karena dia merasa bahwasanya dia ini banyak dosanya. Dia mengatakan hal demikian. Coba, ini bagaimana menunjukkan bagaimana banyak masyarakat kita yang tidak paham tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Karena berdoa kepada selain Allah ini sangat berat konsekuensinya, gugur amalannya, karena ini adalah termasuk dosa besar, ya. Kemudian sabda yang lain yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah nanti di hari kiamat dia dalam keadaan tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pernah melakukan kesyirikan, maka dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Ya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Ya, apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari kami, dan kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi seorang ahli tauhid, memudahkan kita untuk istiqomah, selalu berusaha untuk belajar tauhid, mengetahui macam-macam tauhid, ya, mengetahui bagaimana cara seseorang itu benar-benar bertauhid, merealisasikan tauhid dan menjauhi kesyirikan beserta macam-macamnya yang sangat banyak sekali. Ya, oleh karena itu sebenarnya kalau kita ada pembahasan kitab tauhid secara berkelanjutan dalam kitab tauhid ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab secara terperinci tentang masalah tauhid, ya, dan masalah-masalah kesyirikan, ya, diajarkan akan secara terperinci. Maka itu adalah suatu yang baik, ya. Kalaupun tidak mampu, ya, masih ada banyak kajian-kajian di YouTube yang bahas tentang kitab tauhid, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli tauhid. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan AI yang saat ini banyak sebenarnya media tidak media tugas anak-anak mahasiswa? Jazakumullah khairan. Jadi apa hukum menggunakan AI, ya? Ya, ada, sebenarnya saya bukan mufti, ya, bukan seorang yang menyampaikan hukum agama. Cuman saya akan menukilkan saja bagaimana fatwanya para ulama, beberapa ulama, bahwasanya mereka menggunakan sebenarnya AI ini sama seperti handphone, ya, seperti HP, ya. Ya, kalau apa hukumnya menggunakan HP? Ya, hukum asalnya mubah. Ya, kalau dipakai nggak bener jadinya salah, ya, sama seperti orang jualan pisau. Ya, kalau misalkan apa hukumnya jualan pisau? Apa hukumnya membeli pisau? Apa hukumnya punya pisau? Ya, boleh. Tapi kalau untuk digunakan untuk bunuh orang, jualannya nggak boleh. Yang jual juga nggak boleh kalau dia tahu ini orang ini mau tawuran nih, nggak boleh dijual, ya. Nggak boleh. Kalau tahu dia untuk ini
untuk kemaksiatan, maka tidak boleh dia jual. Ya. Yang beli juga hukumnya haram yang membeli ini. Ya, maka ini adalah karena ini adalah wasilah. Ya, ya. Maka al-wasail ahkamul maqasid. Ya. Jadi wasilah itu tergantung tujuannya. Kalau dia tujuannya untuk kebaikan, maka tidak apa-apa. Bahkan bisa jadi berpahala. Ya, Bapak dengan HP ini Bapak bisa berpahala banyak. Tatkala Bapak men-share status kebaikan, mengajak orang untuk datang kajian, dan yang semisalnya, banyak hal-hal kebaikan yang bisa didapatkan dari HP, dan juga banyak madarat yang bisa didapatkan dari HP. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bisa dipahami ya? Ya, kayak misalkan kemarin ya, Afan ini. Kemarin itu ada sesuatu yang benar-benar luar biasa ya, mengerikannya. Banyak orang, ada tren orang-orang yang memakai AI ini digunakan untuk membuat video dia seakan-akan di dalam neraka. Ini luar biasa ini. Ini benar-benar luar biasa. Ini di dalamnya terdapat penghinaan terhadap agama. Ya, dan penghinaan terhadap agama konsekuensinya bisa keluar dari agama Islam. Ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ya, apakah dengan Allah dan ayatnya dan rasulnya kemudian kalian itu mengolok-olok? Ya. Iya, dengan ini mengolok-olok ini. Padahal sangat berbahaya sekali. Azab di neraka ini sangat berbahaya sekali. Yang paling mudah azab yang paling ya mudah dalam tanda kutip ya. Itu tatkala seseorang itu ditaruh kakinya, kakinya itu ditaruh sepatu dari satu sepatu yang sangat panas sampai otaknya ini mendidih. Ya, ini menunjukkan bagaimana mengerikannya neraka. Ya, bahkan dijelaskan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya api dunia yang paling panas ini api neraka itu 70 kali lipatnya. Api neraka 70 kali lipatnya dari api dunia yang paling panas, bisa dibayangkan. Ya. Akan tapi sebagaimanapun kita membayangkannya, tapi tetap mengerikan azab neraka. Makanya kalau seorang bermain-main dengan hal tersebut, maka apalagi main-main tersebut ada unsur mengolok-olok. Ya. Jelas ini bisa masuk ke dalam kekufuran. Sangat berbahaya sekali konsekuensinya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Terakhir mungkin. Nah, barakallahu fikum. Apabila tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.